Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Pada saat ini, Ling Yue datang. Melihat Wu Hao terbangun, matanya dipenuhi kegembiraan. Ia segera menoleh ke murid-murid di sampingnya dan memerintahkan, cepat kumpulkan semua murid Sekte Raja Obat dan berkumpul di halaman depan. Para murid menerima perintah itu dan bergegas pergi. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari 300 murid Sekte Raja Obat berpakaian putih berkumpul rapi di halaman depan. Mereka berdiri tegak dan tegap, dikelilingi energi spiritual murni. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Chen Ping, martabat mereka yang sebelumnya langsung lenyap, dan mata mereka dipenuhi hasrat yang tak terselubung, begitu panas hingga seolah mampu melelehkan Chen Ping. Bagaimanapun, dalam proses fusi darah, mereka tidak hanya menembus hambatan kultivasi yang telah lama mengganggu mereka, tetapi juga mengalami kebahagiaan yang tak tertandingi. Kenangan ini terpatri kuat di hati mereka, membuat mereka dipenuhi dengan perasaan khusus untuk Chen Ping. Ling Yue berdiri di depan para murid, merasakan tatapan membara di belakangnya, dan pipinya sedikit memerah. Ia juga ingin sekali lagi menyatu dengan Chen Ping. Perasaan nyaman yang dibawa oleh jalinan kekuatan dan kegembiraan karena kultivasi yang meningkat membuatnya terpesona. Jika Wu Hao tidak hadir, dia akan membuang martabatnya sebagai pemimpin sekte dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Wu Hao memperhatikan semuanya, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Ia membungkuk kepada Ling Yue dan Chen Ping, lalu berkata, "Terima kasih, Master Sekte Ling Yue, atas perhatian Anda selama ini. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga membantu rekan Daois Chen meningkatkan kultivasinya dengan pesat. Surga ke-6 sedang dalam bahaya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Sudah waktunya untuk keluar dan mencari rekan lain untuk melawan sang pemakan jiwa bersama-sama." Ling Yuewen menekan pikirannya dan berubah serius. "Raja benar. Sekarang bukan saatnya untuk hubungan sentimental. Aku telah meminta murid-muridku untuk menyiapkan ramuan dan herba penyembuh yang cukup. Ramuan-ramuan itu akan menemanimu dan memberikan kekuatan tempur tambahan." Chen Ping menatap kerumunan di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Ling Yue dan murid-murid lainnya, "Terima kasih banyak semuanya. Aku akan membalas budi kalian di masa depan. Setelah kita memadamkan pemberontakan para kultivator iblis, kita akan memulihkan kedamaian di langit ke-6." Setelah itu, semua orang berkemas dan berangkat meninggalkan Sekte Yaowang. Saat melewati tirai cahaya angkasa di pintu masuk lembah, pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang terkesiap. Langit ke-6, yang dulunya langit biru dan awan putih, kini diselimuti energi iblis hitam pekat yang tak larut. Sinar matahari lenyap sepenuhnya, dan langit serta bumi pun gelap. Udara dipenuhi bau darah dan pembusukan yang kuat, dan setiap tarikan napas membuat orang merasa mual. Mayat-mayat yang hancur terlihat di mana-mana di tanah, termasuk para biksu manusia, biksu binatang, dan biksu dari kerajaan Tuhan. Mereka meninggal dengan cara yang menyedihkan, beberapa terbelah dua, beberapa kehilangan kepala. Darah mewarnai tanah menjadi merah, membentuk aliran-aliran merah tua yang mengalir menuju dataran rendah. Ini benar-benar neraka di bumi. Seorang murid perempuan dari Sekte Raja Obat tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya ketika melihat pemandangan ini. Matanya penuh ketakutan dan suaranya bergetar. Ekspresi Ling Yue berubah sangat muram. Ia menggenggam tongkat obat di tangannya dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak menyangka metode pelahap jiwa begitu kejam. Hanya dalam waktu setengah bulan, alam surga ke-6 telah menjadi seperti ini." Wu Hao menatap pemandangan tragis di hadapannya, matanya dipenuhi duka dan amarah. Ia mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari jari-jarinya, pemakan jiwa. "Aku akan mencabik-cabikmu dan membalaskan dendam para biksu yang mati ini." Chen Ping menepuk bahu Wu Hao dan berkata dengan nada berat, "Tuan,
Prioritas utama kami sekarang adalah menemukan Taoist Wuji, Ziyuan, dan yang lainnya. Hanya dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, kami bisa memiliki kesempatan untuk melawan pemakan jiwa. Wu Hao menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan mengangguk, kamu benar, ayo berangkat sekarang dan pergi ke titik pertemuan yang disepakati. Kerumunan itu berjalan di sepanjang jalan yang rusak, dan di sepanjang jalan, perbuatan jahat para pembudidaya setan terus memengaruhi kognisi mereka. Di sebuah kota kecil, puluhan penyihir mengepung sekelompok warga sipil tak bersenjata. Mereka menyeringai ganas dan terus mengayunkan pedang sihir mereka. Jeritan warga sipil bergema satu demi satu. Seorang wanita hamil ditendang ke tanah oleh kultivator iblis, dan janin di dalam perutnya mengalir keluar dengan darah, sementara kultivator iblis itu tertawa terbahak-bahak. Berhenti. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sangat marah. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung terhunus, dan energi pedang emas menebas ke arah para pembudidaya iblis. Melihat ini, para pembudidaya iblis berbalik dan melihat Chen Ping dan kelompoknya. Secercah keserakahan terpancar di mata mereka, beberapa orang lagi akan mati di sini. Tangkap saja mereka dan serahkan kepada Tuhan. Kultivator iblis terkemuka bergegas menuju Chen Ping sambil memegang pisau ajaib. Pisau ajaib itu diselimuti energi iblis hitam dan memancarkan aura aneh. Chen Ping sama sekali tidak takut, dan ia mengayunkan pedang pembunuh naganya untuk menghadapi serangan itu. Dengan suara dentang yang nyaring, pedang ajaib di tangan kultivator iblis itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Energi pedang emas terus menusuk ke arah dada kultivator iblis itu. Sang kultivator iblis ketakutan dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang langsung menembus dadanya dan darah menyembur keluar. Melihat ini, para kultivator iblis lainnya mengepung Chen Ping. Ling Yue dan murid-murid sekte Raja Obat juga segera bertindak. Kekuatan spiritual putih dan energi iblis hitam bertabrakan di kota, dan suara pertempuran langsung terdengar. Setelah garis keturunan mereka menyatu, kultivasi para murid sekte Raja Obat telah meningkat secara signifikan. Mereka bekerja sama dalam harmoni yang sempurna, dan tongkat di tangan mereka terus-menerus melepaskan mantra penyembuhan dan serangan. Ling Yue bahkan lebih kuat. Kultivasinya di tingkat pertama alam abadi manusia memungkinkannya bergerak bebas di medan perang. Kekuatan spiritual ungu melilit para kultivator iblis seperti pita. Setiap kali ia mengayunkannya, ia dapat merenggut nyawa seorang kultivator iblis. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan pembudidaya iblis terbunuh. Chen Ping menghampiri wanita hamil yang telah meninggal itu, matanya penuh belas kasihan. Ia dengan lembut menutup mata wanita itu dan berkata dengan suara berat, beristirahatlah dengan tenang. Kami akan membalaskan dendamu. Para biksu yang masih hidup di kota itu berkumpul dan bersujud kepada Chen Ping dan rombongannya, mata mereka penuh dengan rasa terima kasih. Chen Ping membantu mereka berdiri, mengeluarkan beberapa pil dari sakunya, dan menyerahkannya kepada mereka. Di sini sudah tidak aman lagi. Cari tempat terpencil untuk bersembunyi sesegera mungkin. Setelah kita memadamkan pemberontakan para kultivator iblis, kita bisa kembali dan membangun kembali rumah kita. Setelah mengucapkan rasa terima kasih sekali lagi, para pendeta itu pun bergegas melarikan diri ke kejauhan. Kerumunan terus bergerak maju, dan pemandangan seperti itu terus terungkap di sepanjang jalan. Beberapa desa dibakar, hanya menyisakan tembok dan reruntuhan. Beberapa kota diduduki oleh para penanam setan, dan tembok-tembok kota digantung dengan kepala-kepala penanam untuk menghalangi pemberontak. Pada hari itu, mereka tiba di pinggiran kota yang dulu makmur. Dari kejauhan, mereka melihat kepala-kepala bergelimpangan di tembok kota. Darah hitam mengalir di sepanjang tembok, membentuk genangan darah di gerbang kota. Di gerbang kota, beberapa kultivator iblis mengawal sekelompok biksu menuju kota. Wajah para biksu dipenuhi keputusasaan. Beberapa tangan dan kaki mereka dirantai, sementara yang lain punggungnya disandarkan ke bilah-bilah sihir para kultivator iblis.
Perlawanan apapun akan berujung pada pemukulan brutal. Itu seseorang dari Istana Jalan Jahat. Wu Hao langsung mengenali pakaian kultivator iblis itu, dan secercah kebencian terpancar di matanya. Istana Dao Jahat telah bersekutu dengan pemakan jiwa, dan bahkan membantu serta bersekongkol dengan kejahatan. Mereka mungkin menangkap para kultivator ini untuk mengumpulkan jiwa dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Chen Ping memandang para biksu yang dibawa pergi, hatinya menegang, kita harus menyelamatkan mereka, kita tidak boleh membiarkan konspirasi Balai Dao Jahat berhasil. Ling Yue mengangguk, kota ini dijaga ketat. Kita tidak bisa memaksa masuk. Kita harus mencari cara untuk menyelinap masuk. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang memutuskan bahwa Chen Ping, Wu Hao, dan Ling Yue akan menyelinap masuk terlebih dahulu, sementara murid-murid lainnya akan bersembunyi di luar kota, menunggu sinyal untuk menggabungkan kekuatan dari dalam dan luar. Chen Ping melepaskan energi iblis, menyamar sebagai seorang kultivator iblis, dan berjalan menuju gerbang kota bersama Wu Hao dan Ling Yue. Penggarap iblis di gerbang kota memperhatikan mereka dengan saksama. Melihat mereka dikelilingi energi iblis, ia tidak bertanya lagi dan membiarkan mereka masuk ke kota. Setelah memasuki kota, pemandangan di depan kami bahkan lebih suram daripada di luar. Jalanan sepi, sesekali terlihat beberapa kultivator iblis berlalu lalang. Semua toko di sepanjang jalan tutup, beberapa pintu dan jendelanya hancur dan isinya dijarah. Mereka berjalan hati-hati di sepanjang jalan dan segera tiba di sebuah istana besar. Istana ini dulunya adalah kediaman penguasa kota, tetapi sekarang ditempati oleh orang-orang dari Istana Jahat. Istana itu dijaga ketat, dengan puluhan pembudidaya iblis memegang pedang iblis dan menatap sekeliling dengan waspada. Para biksu yang ditangkap itu harus dikurung di dalam. Chen Ping berkata dengan suara rendah, dengan kilatan di matanya. Pada saat itu, seorang kultivator iblis keluar dari istana sambil memegang sebuah daftar. Ia berkata kepada penjaga di pintu, atas perintah Tuan, bawalah para kultivator yang ditangkap hari ini ke altar di halaman belakang dan persiapkan untuk pengorbanan. Para penjaga menerima perintah itu dan segera menuju ke tempat para biksu di penjara. Chen Ping dan dua orang lainnya saling memandang dan mengikuti dengan tenang. Mereka mengikuti para penjaga ke sebuah penjara bawah tanah, di sana mereka mendengar tangisan dan kutukan para pendeta. Penjaga itu membuka pintu penjara bawah tanah, mengusir semua pendeta keluar, dan berjalan menuju halaman belakang. Chen Ping dan dua orang lainnya berbaur dengan para penjaga, mengamati lingkungan sekitar dengan cermat. Ada sebuah altar besar di tengah halaman belakang, yang diukir dengan rune-rune aneh. Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya hitam, dan napas jahat mengepul di udara. Beberapa biksu dari aula jalan jahat berdiri mengelilingi altar, memegang peralatan magis di tangan mereka dan melantunkan sesuatu, seolah-olah mereka tengah mempersiapkan suatu upacara. Oh tidak, mereka akan segera memulai pengorbanan. Wu Hao berseru dengan suara rendah, matanya penuh kecemasan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mengedipkan mata pada Ling Yue dan Wu Hao, dan mereka bertiga menyerang pada saat yang sama. Energi pedang emas, kekuatan spiritual ungu, dan cahaya putih langsung menyerang para biksu Evil Dao Hall di sekitarnya. Para pembudidaya iblis terkejut dan langsung tumbang dalam sekejap. Melihat hal itu, para pendeta di sekeliling altar pun menyerbu ke arah ketiga orang itu, dan energi iblis hitam pun menyeruak bagai air pasang. Cepat, bawa pergi para pendeta itu. Sambil menahan serangan para kultivator iblis, Chen Ping berteriak kepada para kultivator di ruang bawah tanah. Melihat hal itu, para pendeta berlari keluar kota. Seorang jenderal iblis melihat pemandangan ini dan menjadi murka. Ia memegang tombak hitam dan menyerang Chen Ping, kau berani merusak kebaikanku. Kau mencari kematian. Energi iblis yang besar dilepaskan dari tombak hitam dan diledakkan ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak berani gegabah dan mengerahkan seluruh kekuatan garis keturunan naganya. Kekuatan spiritual emas membentuk perisai pelindung di sekelilingnya.
Dengan suara, bang, yang keras, energi iblis dan kekuatan spiritual saling bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang besar, dan tanah di sekitarnya runtuh. Melihat ini, Ling Yue dan Wu Hao segera melangkah maju untuk membantu Chen Ping. Bawa anak buahmu pergi dan urus sampah kecil ini. Tak perlu bantuan. Chen Ping meminta Ling Yue dan Wu Hao untuk membawa para biksu itu pergi. Ling Yue dan Wu Hao saling berpandangan, lalu pergi bersama para biksu. Chen Ping kini berada di level kedua alam abadi bumi, jadi dia seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi Jenderal Iblis level 9 di alam abadi bumi. Kau hanya seorang dewa bumi kelas 2, dan kau berani bersikap begitu sombong. Jenderal Iblis menyerang dengan tombak di tangan. Sampah kecil, mata Chen Ping penuh dengan penghinaan. Ia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan sang Jenderal Iblis hanya merasakan hembusan angin kencang menderu. Tubuhnya langsung terdorong mundur 100 kaki, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Jenderal Iblis itu sangat terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Wah, kalau berani, tunggu saja Tuhan membunuhmu. Setelah Jenderal Iblis selesai berbicara, dia melotot tajam ke arah Chen Ping dan berbalik untuk melarikan diri. Tidak semudah itu untuk pergi. Secercah kekejaman terpancar di mata Chen Ping. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu bagaikan naga raksasa, mengejar sang Jenderal Iblis. Jenderal Iblis mendengar gerakan di belakangnya dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang langsung menembus tubuhnya. Dia berteriak tidak rela, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan napasnya berangsur-angsur hilang. Setelah mengalahkan Jenderal Iblis, Chen Ping segera berjalan keluar kota. Pada saat ini, semua kultivator iblis di kota telah dibunuh oleh Ling Yue, Wu Hao, dan murid-murid sekte Raja Obat. Para kultivator yang selamat berkumpul dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Chen Ping menatap para kultivator yang masih hidup, hatinya dipenuhi haru. Jangan berterima kasih kepada kami, semuanya. Melindungi surga ke-6 adalah tanggung jawab kita semua. Surga ke-6 sekarang dalam bahaya. Jika kalian bersedia, kalian bisa ikut dengan kami untuk mencari rekan lain dan melawan pemakan jiwa bersama-sama. Para biksu mengangguk satu demi satu. Mereka tahu bahwa hanya dengan bersatu, mereka dapat bertahan hidup dan merebut kembali surga ke-6. Setelah itu, semua orang terus bergerak maju, dan sepanjang jalan, semakin banyak biksu yang selamat bergabung dengan tim mereka, dan ukuran tim pun menjadi semakin besar. Namun suasana hati mereka tidak membaik sama sekali, karena setiap langkah yang mereka ambil, yang mereka lihat malah semakin sengsara dan merasa semakin putus asa. Suatu hari, mereka sampai di sebuah lembah, yang dulunya merupakan habitat para manusia buas. Namun kini, lembah itu berantakan, dan mayat-mayat biksu binatang terlihat di mana-mana. Beberapa telah dikeluarkan isi perutnya, dan beberapa telah dimakan hingga hanya tersisa tulang belulang. Setelah menguburkan jenazah, semua orang terus bergerak maju, mencari keberadaan Taois Wuji, Zi Yuan dan lainnya. Mengikuti rute yang telah disepakati sebelumnya, mereka melakukan perjalanan ke setiap sudut surga ke-6, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, membunuh banyak sekali pembudidaya iblis, dan menyaksikan banyak sekali kejadian tragis. Suatu hari, mereka tiba di kaki sebuah gunung bersalju. Gunung itu tertutup salju sepanjang tahun dan cuacanya dingin. Semakin dalam Anda masuk ke pegunungan yang tertutup salju, semakin dingin iklimnya, dan energi jahat di udara menjadi jauh lebih tipis. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka melihat sebuah gua tersembunyi. Chen Ping memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti dan dia berjalan menuju gua dengan hati-hati. Sesampainya di pintu masuk gua, ia mendengar suara yang familiar dari dalam, "Tuan Hu, apakah menurutmu Chen Ping sedang dalam masalah? Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar." Itu suara Zi Yuan. Mengetahui bahwa Humazi mengenal Chen Ping,
Ziyuan bertanya kepada Humasi. Selama ini, Ziyuan merindukan dan mengkhawatirkan Chen Ping siang dan malam. Lagi pula, ia pernah dijilat oleh Chen Ping, jadi ia adalah wanita Chen Ping. Dia telah memutuskan bahwa jika Chen Ping dapat kembali dengan selamat, dia akan memberikan tubuhnya langsung kepada Chen Ping dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan terhadapnya. Seharusnya tidak terjadi. Chen Ping sangat kuat dan memiliki darah naga. Dia akan baik-baik saja. Chen Ping sangat gembira ketika mendengar kedua suara ini. Itu adalah suara Ziyuan dan Humasi. Dia berjalan menuju gua. Humasi, Ziyuan, aku kembali. Ketika orang-orang di dalam gua mendengar suara itu, mereka menoleh dan ketika mereka melihat Chen Ping, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Humasi bergegas maju dan memeluk Chen Ping. Chen Ping, akhirnya kau kembali. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Ziyuan juga maju, matanya penuh kegembiraan. Bagus sekali, aku senang kamu baik-baik saja. Aku belum cukup menjilat. Bagaimana mungkin ada masalah? Chen Ping mendekatkan diri ke telinga Ziyuan dan tersenyum. Ziyuan tersipu dan berkata dengan malu-malu, selama kamu masih hidup, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, Wu Hao, Ling Yue dan yang lainnya juga masuk ke dalam gua. Tuhan, apakah engkau baik-baik saja? Ziyuan sangat terkejut melihat Wu Hao. Dia mengira Wu Hao telah dibunuh oleh Soul Devourer sejak lama. Wu Hao menatap Ziyuan sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Berkat Master Sekte Ling Yue dan rekan Daoist Chen, aku bisa bertahan hidup. Ketika pendeta Tao Wuji melihat Wu Hao, dia segera melangkah maju dan membungkuk kepadanya, Tuanku, saya minta maaf atas penderitaan yang Anda alami. Pendeta Tao Wuji tahu bahwa jika Wu Hao tidak membawa pergi sang pemakan jiwa, tidak seorang pun dari mereka akan mampu melarikan diri. Setelah itu, semua orang duduk di dalam gua, dan Taoist Wuji menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman mereka selama periode ini. Ternyata sejak perpisahan terakhir mereka telah membawa beberapa kultivator yang masih hidup untuk bersembunyi di kedalaman gunung bersalju ini. Iklim di sini dingin, energi iblisnya tipis, dan para kultivator iblis jarang datang ke sini untuk berpatroli. Namun, mereka diserang oleh para kultivator iblis beberapa kali, dan banyak kultivator mati. Kini hanya sedikit yang tersisa. Di mana Aolai? Apa dia tidak bersamamu? Tanya Wu Hao, matanya penuh kekhawatiran. Ziyuan menghela napas, raut wajahnya tampak sedih. Terakhir kali kita diserang para kultivator iblis, Komandan Aolai memimpin Garda Kekaisaran untuk melindungi kita dari serangan balik dan melawan para kultivator iblis sendirian. Akhirnya, beliau pun mati. Mendengar berita itu, semua orang terdiam, mata mereka dipenuhi kesedihan. Aolai, sebagai komandan pengawal Kekaisaran Kerajaan Ilahi, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Kerajaan Ilahi. Tetapi sekarang dia berakhir seperti ini, sungguh sangat disayangkan. Aolai adalah pahlawan kerajaan Tuhan. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Wu Hao berkata dengan suara berat, matanya penuh tekad. Semua orang mengangguk, kemarahan mereka semakin kuat. Setelah itu, semua orang mendiskusikan rencana selanjutnya di dalam gua. Sekarang, mereka telah mengumpulkan semua kultivator yang masih hidup yang dapat mereka temukan, tetapi jumlah mereka hanya beberapa ratus, yang merupakan perbedaan besar dibandingkan dengan ratusan ribu jiwa iblis dan kultivator iblis di bawah Soul Devourer. Soul Devourer telah memperoleh manual pengorbanan dan bantuan 100.000 jiwa iblis. Kekuatannya tak terduga, dengan jumlah kita yang sedikit, kita bukanlah tandingannya. Seorang biksu berkata dengan khawatir, apakah kita hanya akan menyaksikan tanpa daya ketika surga ke-6 dihancurkan oleh para pembudidaya iblis? Mata biksu lainnya dipenuhi keputusasaan. Wu Hao menatap semua orang dan berkata dengan suara berat, kita tidak boleh menyerah. Langit ke-6 adalah rumah kita dan kita harus melindunginya. Sekarang,
Satu-satunya harapan kita adalah mencari bala bantuan dari dunia lain. Kuil itu juga penuh dengan biksu dari klan dewa, yang berasal dari klan dewa yang sama dengan para biksu dari kerajaan dewa. Mustahil bagi mereka untuk menyaksikan para biksu dari kerajaan dewa dibantai. Saya telah memutuskan untuk membawa rekan Daois Chen ke Istana Raja Ilahi untuk menemui Master Istana keempat dan meminta bantuannya. Ketika semua orang mendengar ini, secercah harapan melintas di mata mereka. Kuil itu sangat kuat. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, kita mungkin bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan pemakan jiwa. Begitu Wu Hao selesai berbicara, Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan suara berat, "Tuan, Anda tidak perlu repot-repot dengan masalah ini. Surga ke-6 sekarang dalam bahaya. Anda harus tetap di sini untuk memimpin para biksu yang masih hidup dan berpegang teguh pada harapan terakhir. Saya bisa pergi ke Istana Raja Ilahi sendirian." Begitu kata-kata itu diucapkan, gua itu tiba-tiba menjadi sunyi. Zi Yuan yang pertama panik. Ia melangkah maju dan meraih lengan baju Chen Ping, matanya penuh kekhawatiran. "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Istana Raja Ilahi ada di surga ke-8, dan kau harus melewati lorong hampa. Bagaimana jika sesuatu yang tak terduga terjadi padamu dengan kekuatanmu?" Ling Yue juga mengerutkan kening dan setuju, rekan Taois Chen, Zi Yuan benar. Langit ke-8, tempat Istana Raja Ilahi berada, dipisahkan dari langit ke-6 oleh dua alam. Lorong kehampaan sudah berbahaya, dan jika kau memaksakan diri melewati penghalang alam, risikonya terlalu besar. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini sendirian. Chen Ping menepuk tangan Zi Yuan dengan lembut dan berkata dengan tegas, "Aku tahu perjalanan ini berbahaya, tetapi justru karena bahaya itulah, aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mengikutiku dan mengambil risiko. Kau tetap di sini untuk melindungi para biksu yang masih hidup dan mengawasi pergerakan Soul Devourer. Jika aku berhasil memanggil bala bantuan, kita bisa bekerja sama dari dalam." Dia berhenti sejenak dan menatap Wu Hao, "Tuan, pembukaan jalan menuju surga ke-8 akan ditentang oleh Dao Surgawi. Apa konsekuensi spesifiknya?" Wu Hao menghela napas dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, pembatas antara alam dilindungi oleh hukum surga. Terutama ketika berpindah dari alam rendah ke alam tinggi, tekanan hukum akan semakin kuat. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini di alam abadi bumi tingkat kedua, jika Anda ingin secara paksa merobek jalan dari surga ke-6 ke surga ke-8, Anda pertama-tama harus melawan kekuatan hukum kedua alam tersebut. Begitu reaksi balik Dao Surgawi dipicu, paling tidak, meridian akan terputus dan kultivasi akan sia-sia belaka, paling buruk, jiwa akan hancur total, tidak menyisakan kesempatan untuk bereinkarnasi. Meskipun begitu, aku harus pergi. Chen Ping sama sekali tidak ragu. Pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, seolah mencerminkan tekadnya. Waktu hampir habis di langit ke-6. Jika kita menunda 1 hari lagi, lebih banyak kultivator akan mati di tangan para kultivator iblis. Balas dendam untuk Komandan Aolai dan para kultivator yang gugur itu menunggu kita. Aku sanggup menanggung risiko ini. Wu Hao menatap tekad di mata Chen Ping dan tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan tidak ada gunanya membujuknya. Ia terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi menerobos batas secara paksa jelas bukan sesuatu yang bisa kau lakukan sendirian. Aku, Master Sekte Ling Yue, dan Taois Wuji akan bekerja sama untuk membantumu menstabilkan jalan dan berbagi tekanan dari hukum. Mungkin ini akan mengurangi kekuatan serangan balik Dao Surgawi." Ling Yue dan Taois Wuji langsung mengangguk, "Kami juga akan membantumu. Sekalipun membutuhkan seluruh kekuatan kami harus memastikan kau memasuki surga ke-8 dengan selamat." Zi Yuan menggigit bibirnya, mengeluarkan botol giok kecil dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. "Ini berisi pil konsentrasi roh yang telah kubuat.
Pil ini dapat melindungi jiwamu saat kau menghadapi serangan balik dari Dao Surgawi. Bawalah bersama kalian, mungkin berguna jika terjadi bahaya. Chen Ping mengambil botol giok itu, menggenggamnya erat-erat, dan membungkuk dalam-dalam kepada orang banyak. Terima kasih banyak. Saya, Chen Ping, akan mengingat kebaikan ini dalam hati saya. Ketika saya kembali dengan bala bantuan, kita akan merebut kembali surga ke-6 bersama-sama. Tidak banyak orang, dan mereka segera mulai bersiap. Pendeta Tao Uji mengeluarkan peta batas yang menguning dan membentangkannya di lantai gua. Ia menunjuk ke garis merah tua dan berkata, mulai dari sini, pergilah ke tebing meteorit di utara langit ke-6. Di sanalah penghalang batas paling lemah. Membuka lorong di sini dapat mengurangi sebagian hambatan hukum. Wu Hao mengangguk, baiklah, ayo berangkat ke tebing meteorit sekarang dan usahakan bersiap sebelum gelap. Setelah berkemas, rombongan menuju tebing meteorit. Sepanjang perjalanan, jejak para kultivator iblis semakin berkurang. Lagi pula, tebing meteorit terletak di daerah terpencil, dengan angin menderus sepanjang tahun, dan hanya sedikit orang yang mau pergi ke sana. Tetapi meski begitu, semua orang masih berhati-hati, takut bertemu dengan tim patroli pembudidaya setan. Sore harinya, mereka akhirnya tiba di tebing meteorit. Pemandangan di sini sungguh gersang. Tanah ditutupi retakan tak berdasar. Angin hitam bersiul dari celah-celah, menyapu kerikil dan menimbulkan suara keras. Langit tertutup awan gelap, dan sesekali kilat ungu menyambar langit, yang tampak sangat aneh. Ini dia, pendeta Tao Uji berdiri di tepi tebing, menunjuk ke kehampaan di depan. Penghalang batas ada di kehampaan itu. Penghalang itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi fluktuasi hukumnya bisa dirasakan. Wu Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Chen Ping, nanti, Master Sekte Ling Yue dan saya akan melepaskan energi spiritual kami untuk membangun penghalang spiritual sementara di kehampaan untuk melemahkan kekuatan hukum terlebih dahulu. Pendeta Tao Uji akan menggunakan sihir untuk menstabilkan penghalang tersebut, dan Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengedarkan kekuatan spiritual dan memusatkan tenaga untuk merobek jalan tersebut. Ingatlah, begitu lorong itu terbuka, engkau harus segera masuk dan tidak tinggal diam, jika tidak, serangan balik dari Dao Surgawi akan semakin kuat. Chen Ping mengangguk, mengeratkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga, dan mulai mengalirkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Kekuatan spiritual keemasan menyelimutinya, dan kekuatan garis keturunan naga perlahan-lahan bangkit. Cahaya keemasan berkilat di pupil matanya. Apakah kamu siap? Wu Hao menatap semua orang dan melihat mereka mengangguk, lalu dia berteriak, mulai. Begitu kata-kata itu terucap, Wu Hao dan Ling Yue melepaskan kekuatan spiritual mereka secara bersamaan. Kekuatan spiritual putih dan kekuatan spiritual ungu saling terkait membentuk penghalang besar, menutupi kekosongan di depan. Saat penghalang itu bersentuhan dengan kehampaan, terdengar suara, mendesis, seolah-olah sedang melawan kekuatan tak terlihat. Pendeta Tao Uji segera menghunus pedang kayunya dan menggumamkan sesuatu. Serangkaian rune keluar dari mulutnya dan menyatu dengan penghalang spiritual. Cahaya penghalang menjadi lebih menyilaukan, dan fluktuasi hukum di sekitarnya juga jelas sedikit melemah. Chen Ping, sekaranglah saatnya. Wu Hao berteriak. Chen Ping tidak ragu lagi dan mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas melesat ke angkasa. Ia mencengkeram gagang pedang erat-erat dengan kedua tangan dan menebas kehampaan dengan ganas. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan itu tampak terkoyak, dan lorong gelap muncul di depan mata semua orang. Lorong itu dikelilingi cahaya listrik ungu, memancarkan aura hukum yang menakutkan. Masuk cepat, teriak Ling Yue. Wajahnya, wajah Wu Hao, dan wajah Taois Wuji memucat. Mempertahankan penghalang spiritual menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Chen Ping tidak ragu-ragu dan melompat ke lorong gelap itu. Saat dia memasuki lorong itu,
penghalang spiritual di belakangnya tiba-tiba hancur, dan kekuatan hukum yang mengerikan menyapu lorong itu. Oh tidak, balas dendam surga akan datang. Wu Hao merasa ngeri dan ingin bergegas maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Taois Wuji. Percuma saja, ini hukuman surga bagi pelanggar batas. Orang luar sama sekali tidak bisa ikut campur. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pendeta Tao Wuji mendesah, matanya penuh kekhawatiran. Dalam perjalanannya, Chen Ping menderita kesakitan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan hukum ungu itu bagaikan bilah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang senantiasa mengiris tubuh dan jiwanya. Kulitnya langsung terluka tak terhitung jumlahnya, darah mengalir deras ke sekujur tubuhnya, menetes ke dalam lorong dan seketika ditelan kegelapan lorong itu. Chen Ping mengeluarkan raungan kesakitan, dan meridian di tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan putus kapan saja. Dia dapat merasakan bahwa kultivasinya cepat menghilang dan jiwanya terus-menerus terkikis oleh kekuatan hukum. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Chen Ping menggertakkan giginya, memikirkan situasi tragis di surga ke-6, pengorbanan Komandan Aolai, dan harapan Ziyuan, Wu Hao dan yang lainnya. Dia mengeluarkan pil konsentrasi yang diberikan Ziyuan dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan dingin langsung mengalir melalui tubuhnya, melindungi jiwanya dan membuatnya lebih sadar. Dia menahan rasa sakit, mengalirkan energi spiritual yang tersisa dalam tubuhnya, dan sekaligus merangsang kekuatan garis keturunan naga. Kekuatan garis keturunan emas membentuk perisai lemah di sekelilingnya. Meskipun tidak sepenuhnya mampu menahan serangan kekuatan hukum, itu sedikit mengurangi rasa sakitnya. Kekuatan hukum di saluran itu semakin kuat. Tubuh Chen Ping berlumuran darah dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk memegang pedang. Penglihatannya mulai gelap dan kesadarannya berangsur-angsur kabur, seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Istana Raja Ilahi. Kita harus mencapai Istana Raja Ilahi. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, dan mengerahkan sisa tenaganya, dia terbang menuju ujung lorong. Ada cahaya redup di ujung lorong, yang merupakan arah ke surga ke-8. Tepat saat ia hendak mencapai ujung lorong itu, tiba-tiba sebuah kekuatan hukum yang lebih dahsyat menghantamnya dan menghantamnya dengan keras di dada. Engah! Chen Ping meludahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke ujung lorong bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kesadarannya benar-benar kabur, dan tubuhnya jatuh terbanting ke rumput. Pedang pembunuh naga terlepas dari tangannya dan tertancap di lumpur di sampingnya. Tidak diketahui berapa lama sebelum Chen Ping perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya terbaring di padang rumput yang asing. Langit biru muda dan udara dipenuhi energi spiritual yang kaya, sangat kontras dengan energi iblis dari surga ke-6. Apakah ini surga ke-8? Chen Ping ingin bangun, tetapi mendapati seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Gerakan sekecil apapun akan melukai lukanya, membuatnya meringis kesakitan. Ia menatap tubuhnya, luka-lukanya masih berdarah, tetapi meridiannya rusak parah dan kekuatan spiritualnya hampir habis. Sulit baginya, bahkan untuk mempertahankan kultivasi tingkat pertama di alam abadi bumi. Untungnya, aku berhasil mencapai surga ke-8 hidup-hidup. Chen Ping menghela napas lega. Ia berusaha keras mengulurkan tangannya, ingin mengambil pedang pembunuh naga di sampingnya, tetapi mendapati dirinya bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Dia hanya bisa berbaring di rumput, megap-megap mencari napas dan memulihkan tenaganya. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Meskipun telah mencapai surga ke-8, ia masih belum tahu di mana istana Raja Dewa berada. Terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, jika ia bertemu dengan seorang kultivator dari surga ke-8 atau bahaya apapun, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Kita harus memulihkan kekuatan kita sesegera mungkin dan menemukan istana Raja Dewa. Chen Ping menutup matanya dan mulai mengalirkan kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya,
perlahan-lahan memperbaiki meridian yang rusak. Energi spiritual di surga ke-8 sangat kaya dan sangat membantu pemulihannya. Tetapi meski begitu, perlu waktu untuk kembali ke bentuk puncak. Tepat saat Chen Ping tengah berkonsentrasi pada pemulihan, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Jantungnya berdebar kencang dan dia segera membuka matanya, menatap tajam ke arah suara itu. Ia melihat beberapa biksu berbaju zirah emas berjalan ke arahnya. Mereka dikelilingi aura suci, memegang tombak di tangan, dan bermata tajam. Mereka jelas biksu dari surga ke-8. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Biksu terkemuka itu berjalan mendekati Chen Ping, menatapnya dengan tatapan waspada. Chen Ping tahu bahwa mereka adalah kelompok orang pertama yang ditemuinya di surga ke-8, dan mereka juga merupakan harapannya untuk menemukan istana Raja Dewa. Ia menahan rasa sakit dan berbicara dengan susah payah, aku seorang kultivator dari surga ke-6, aku ingin menemukan istana Raja Ilahi. Apakah kalian, sesama Taois, tahu di mana letaknya? Mata kultivator berbaju zirah emas terkemuka tiba-tiba menyipit setelah mendengar kata-kata, surga ke-6, dan istana Raja Dewa. Ia sedikit mencondongkan tombaknya ke depan, dan nadanya menjadi semakin waspada. Surga ke-6. Sekarang surga ke-6 telah diselimuti energi iblis dan berubah menjadi penjara iblis. Bagaimana mungkin kau muncul sendirian di surga ke-8? Kau tampak terluka parah, dan energi spiritualmu kacau. Mungkinkah kau mata-mata yang dikirim oleh para kultivator iblis? Penjaga berbaju besi emas lainnya segera mengelilinginya. Tombak mereka diarahkan ke titik vital Chen Ping, dan kekuatan spiritual suci mereka terkunci pada napasnya bagai ujung yang tajam. Chen Ping, menahan rasa sakit yang hebat, mengangkat tangannya dengan susah payah, memperlihatkan garis-garis emas darah naga di telapak tangannya, aku jelas bukan mata-mata. Aku Chen Ping, dan aku mempertaruhkan nyawaku untuk menerobos batas demi mencari bala bantuan. Jutaan nyawa di surga ke-6 dibantai oleh para kultivator iblis, dan para kultivator kerajaan ilahi hampir musnah. Hanya istana Raja Ilahi yang dapat menyelamatkan surga ke-6 dari bencana. Garis-garis emas itu bersinar dengan kilau hangat di bawah sinar matahari, samar-samar beresonansi dengan aura suci surga ke-8. Melihat hal ini, mata para penjaga berbaju emas menjadi kurang waspada. Garis keturunan naga itu murni dan lurus, dan tak akan pernah bisa ditempa oleh seorang kultivator iblis. Terlebih lagi, meskipun kultivator di depan mereka terluka parah dan sekarat, matanya jernih dan tegas, tanpa roh jahat. Penjaga berbaju zirah emas terkemuka merenung sejenak, lalu menginstruksikan orang di sampingnya, segera kembali ke istana dan laporkan bahwa seorang kultivator tingkat 6 berdarah naga telah terluka parah dan telah menerobos wilayah, ingin menemui master istana keempat. Kalian semua, awasi dia. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, segera tangkap dia. Setelah menerima perintah, kaki penjaga berbaju besi emas itu memancarkan cahaya dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang menuju kejauhan. Para prajurit yang tersisa menyimpan tombak mereka, tetapi tetap waspada. Salah satu dari mereka menyerahkan sebotol ramuan, ini, pil Qingling, yang dapat menstabilkan lukamu untuk sementara. Minumlah dulu, entah master istana keempat bersedia menemuimu atau tidak, kita harus menunggu kabar. Chen Ping mengambil pil itu, mengangguk penuh terima kasih, lalu memasukkan pil itu ke mulutnya dengan gemetar. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan spiritual yang dingin mengalir dari tenggorokannya ke seluruh tubuhnya. Meskipun tidak dapat memperbaiki meridian yang rusak, pil itu hanya sedikit menekan perburukan cederanya dan membuat napasnya sedikit lebih lancar.